Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Kebetulan saya ada tugas untuk mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan yang bersifat dilema etika. Nah, apakah Bapak pernah mengalami pengambilan keputusan yang bersifat dilema etika? Iya, saya pernah mengalami. Oke, kalau pernah Bapak bisa sharing nggak permasalahannya seperti apa dan bagaimana cara penanggulangannya? Ya, selaku kepala sekolah saya pernah mengalami permasalahan dilema etika di mana salah satu guru di sekolah saya hampir selalu datang terlambat ke sekolah. Kemudian saya berusaha mencari tahu akar permasalahan yang sedang dihadapi guru tersebut melalui rekan sejawat yang ada di sekolah ataupun mencari tahu di lingkungan rumahnya atau keluarganya. Setelah saya telusuri, ternyata guru tersebut memiliki kewajiban di mana di rumahnya ada orang tua yang harus diurus, yang sudah tidak berdaya, harus mengurusnya, memandikannya dan lain sebagainya, sehingga guru tersebut akhirnya berdampak pada terlambat datang ke sekolah. Setelah mengetahui permasalahan tersebut, saya berusaha melakukan pembinaan terhadap guru tersebut dengan cara memanggilnya ke ruangan saya. Saya ngobrol dengan beliau bagaimana caranya agar tidak tersinggung, bagaimana alternatifnya apabila orang tua atau yang di rumah tersebut bisa diurus oleh kerabat yang lain atau orang yang dipercaya oleh keluarga. Dibantu gitu ya Pak ya? Nah, masukan tersebut dilaksanakan. Setelah pertemuan tersebut tidak kesiangan. Melihat hal tersebut, saya berusaha melakukan pembinaan lagi, walaupun tidak langsung, tidak di ruangan saya berusaha bertanya bagaimana kan kondisi ibunya sekarang yang ada di rumah. Ternyata beliau menjawab sekarang orang tuanya sudah ada yang mengurus dengan orang yang dipercaya oleh keluarga. Ya, alhamdulillah guru tersebut tidak terlambat kesiangannya sekolah. Oke, baik Bapak, berarti setelah melakukan pembinaan ada perubahan ya di guru tersebut, di mana betul-betul permasalahan ini menimbulkan dilema etika. Yang satu kewajiban untuk mengurus orang tua, yang satunya lagi kewajiban untuk mengajar seperti itu. Tapi akhirnya bisa diselesaikan dengan baik. Nah, Bapak, apakah dalam pengambilan keputusan tersebut Bapak melibatkan orang lain? Tentunya tanya kepada rekan sejawat bagaimana permasalahannya, terus kemudian saya juga berusaha mencari tahu di lingkungan sekitarnya melalui kerabat-kerabatnya, yang sehingga pada waktu melaksanakan pembinaan itu tidak menyinggung perasaan beliau. Oke, baik, berarti pengumpulan data dulu ya Pak ya, terus melibatkan rekan sejawat dari guru tersebut. Nah, dari kegiatan ini apakah ada pembelajaran yang bisa dipetik nggak Pak dalam pengambilan keputusan tersebut? Manfaatnya apa gitu? Dari masalah tersebut, pembelajaran yang harus dipetik, kita harus pintar-pintar mencari memahami permasalahan yang sedang dihadapi. Jangan gampang mudah menyimpulkan, kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang sedang dihadapi guru tersebut. Dengan begitu, dalam melaksanakan hal pembinaan, kita tidak salah kaprah, tidak menyinggung perasaan beliau, dan beliau bisa menerima masukan atau arahan dari atasan atau kepala sekolahnya. Jadi keputusannya harus bijak ya Pak ya. Oke, baik Bapak. Terima kasih Bapak, bermanfaat sekali ceritanya. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa menerapkannya Bapak ketika pengambilan keputusan yang bersifat dilema etika. Jadi ada tahapannya, pengambilannya juga harus bijaksana, seperti itu, pengumpulan data terlebih dahulu. Untuk wawancara hari ini saya ucapkan terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Selamat pagi Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Tidak. Kebetulan saya ada tugas untuk mewawancara Ibu Iya. terkait pengambilan keputusan yang menimbulkan dilema etika. Iya. Apakah Ibu bisa sharing permasalahannya seperti apa, cara penyelesaiannya seperti apa? Ya, siap. Pasti di sekolah itu banyak hal yang dilematis, pasti karena beberapa keputusan yang terkadang saya ambil juga ya dilematis gitu kan. Salah satu contoh, saya ada salah seorang guru yang kebetulan dari 1 bulan itu pasti ada tidak masuknya, bahkan pernah itu sampai 10 hari. Saya harus bagaimana ya? Karena kan saya pun bukannya kepala sekolah itu berhadapan dengan masyarakat gitu kan, orang tua murid itu kan masyarakat. Sedangkan muridnya pasti anaknya pasti bilang ke orang tuanya, bapak ini nggak masuk gitu, bapak atau guru ini nggak masuk. Contoh, terus dia memang minta izin pada saya, Bu, katanya anak saya dirawat. Dengan saya kaget ya, kalau anaknya dirawat ya pasti tidak akan masuk lagi gitu kan. Dan itu kan dilematis Bu, saya kan tidak bisa, bapak tidak boleh menunggu anaknya yang sedang dirawat itu kan nggak mungkin gitu kan. Saya juga punya sisi kemanusiaan, saya juga sama punya anak yang mungkin juga dirawat gitu kan. Otomatis ya ketika ya saya mengizinkan beliau menunggui anaknya yang sedang dirawat. Lumayan itu ya sampai kurang lebih 5 hari. Otomatis ya solusi jangka pendeknya ya saya menggantikan beliau kan di kelas gitu. Menggantikan beliau mengajar setiap hari selama si bapak tidak ada gitu kan, si guru tersebut tidak ada. Setelah itu ya ketika bapak itu masuk ya untuk pembinaan ya, dia tetap harus dibina karena tugas saya dari kepala sekolah yang membina gitu kan. Dipanggil lah bapaknya oleh saya, kemudian terus saya bertanya mau bagaimana gitu kan ke depannya. Jadi saya memberikan nasihat bahwa Pak, yang namanya bayi apalagi di bawah 1 tahun itu kan memang rentan sakit, bukan maksudnya kita berdoa sakit ya, tidak gitu kan, rentan sakit. Jadi ketika tidak ada apa-apa nih, bapak ini kebetulan anaknya alhamdulillah sehat gitu kan, tolong lebih rajin ke sekolah. Karena mempertanggungjawabkan ke masyarakat kan beda-beda ya Bu ya, penerimaan masyarakat kan ada yang paham gitu kan, ada yang tidak, apalagi mungkin masukan dari anaknya yang Bu begini, mungkin juga ada masukan negatif kan dari anaknya gitu kan. Otomatis itu cukup menguras pikiran saya bagaimana harus menjelaskan kepada masyarakat gitu. Berarti langkah-langkah yang diambil sama Ibu tuh untuk jangka pendek itu menghandle pembelajaran di kelas dan bersama Ibu. Iya, betul. Setelah masuk mungkin Ibu memberikan kayak ujangan pembinaan untuk meningkatkan rasa disiplinnya lagi gitu ya kepada guru tersebut. Betul. Baik Ibu, apakah dalam pengambilan keputusan tersebut Ibu melibatkan orang lain tidak? Ya, kalau internal sekolah kebetulan ada beberapa guru yang bisa dimintain pendapat gitu ya, saran apakah keputusan yang saya ambil ini terlalu beratkah atau tidak bijakkah, apa terlalu kejam atau bagaimana gitu kan. Tapi kalau misalnya dari eksternal biasanya saya sering ngobrol sama suami gitu kan, takutnya saya juga mengambil keputusan yang sudah tidak umum banyak diprotes, walaupun pro dan kontra itu biasa ya Bu ya, karena pasti ada aja saja resiko pengambilan keputusannya begitu gitu. Tapi mudah-mudahan banyak yang pro-nya lah. Baik, betul Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang bisa dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan tersebut? Siap. Yang pasti untuk diri saya sendiri, proses pendewasaan diri saya gitu kan, bagaimana kan kalau pengalaman itu memang harus dialami Bu gitu kan, nggak ada sekolahnya gitu kan, memang harus dialami. Kalau sekolah itu setahu saya walaupun harus memiliki 5 kompetensi tersebut, tapi tetap yang namanya pengalaman itu harus dialami. Terus untuk guru tersebut yang mudah-mudahan ketika diberikan pembinaan ada sedikit pencerahan, mudah-mudahan saran yang saya berikan bisa dipahami dan bisa dilaksanakan ke depannya. Oke, baik Ibu, terima kasih sekali. Jadi dari pengalaman keputusan yang Ibu ambil, kalau saya lihat sudah sesuai dengan beberapa tahapan ya Bu, mulai dari dilema etikanya ada muncul, penyelesaian masalahnya ada gitu, terus dan ini sangat bermanfaat sekali buat dijadikan pembelajaran buat saya gitu. Jadi dalam pengambilan keputusan
tidak bisa langsung mengambil Betul. keputusan. Jadi Betul. ada beberapa tahapan yang harus dilalui Betul. gitu, seperti yang tadi diambil sama ibu. Jadi tidak bisa ya Bu saklek kayak Tidak gitu, bisa, tapi tidak bisa saklek. harus Betul. ada rasa kasihannya Betul. gitu, apa Bijaknya, bijaksananya bijaknya. seperti Betul. itu. Baik, terima kasih Ibu untuk sharing pengalamannya. Sama-sama. Dan ini sangat bermanfaat sekali buat saya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat. Amin, amin, sama-sama kita terus sehat ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi